Ya baik, saya di sini akan menjelaskan bab 2 irisan bidang. Subbab 1 menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas. Subbab 2 menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan bidang diagonal. Subbab 3 menggambarkan irisan bidang menggunakan perluasan bidang sisi. Subbab 4 menggambarkan irisan bidang menggunakan bidang diagonal pada linmas. Subbab 5 menggambarkan irisan bidang menggunakan perluasan bidang tegak. Saya akan menjelaskan subbab 1, menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas. Pengertian dari sumbu afinitas yaitu sumbu afinitas adalah garis perpotongan antara bidang pengiris alas atau bidang atas bangun ruang. Sumbu afinitas digunakan sebagai patokan untuk menarik garis-garis bidang irisan lainnya di dalam bidang ruang itu. Berikut langkah-langkah menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas. Langkah 1, gambarlah garis yang melalui 2 titik yang sebidang pada bangun ruang. Langkah kedua, perpanjang garis-garis atau rusuknya pada bidang alas atau bidang atas bangun ruang sehingga memotong pada langkah 1. Langkah 3, hubungkan 2 titik baru pada bidang alas atau bidang atas yang terbentuk, dan pada langkah ketiga ini merupakan sumbu afinitasnya. Lalu, langkah keempat, yaitu lengkapi gambar bidang irisannya. Materi kita tentang irisan bidang. Di sini kita akan menggambar irisan bidang menggunakan sumbu afinitas. Kita buka GeoGebra. Di sini kita memakai GeoGebra klasik. Kita akan menggambar kubus karena sesuai dengan contoh soalnya. Di sini kita menggunakan bangun ruang kubus. Tekan cube, lalu di situ juga telah ditentukan satuannya, yaitu 3 satuan. Akan terbentuk seperti ini. Setelah itu kita akan menghapus tampilan sumbu dan juga show plane-nya. Setelah seperti ini sudah terbentuk kubus ABCDEFGH, kita akan membuat sisi-sisinya menjadi transparan. Kita tekan sisi yang kita akan menghapus warnanya. Di sini menggunakan klik kanan, lalu tekan pengaturan. Setelah itu kita akan mengubah warnanya, tekan warna, dikasih opasitasnya menjadi 0. Setelah begini, lalu kita lanjut dengan penempatan titik. Sesuai dengan soal, yaitu titik I, J, K. Titik I terdapat pada tengah AE. Lalu J, titik J terdapat pada EH. Setelah itu BC terdapat titik K. Setelah kita penempatan titik-titik sesuai dengan contoh soalnya, kita buat garis potong antara 2 titik. Kita menggunakan garis yang melalui 2 titik. Kita tekan titik yang mana yang kita akan
gunakan. Setelah ini kita membuat juga titik yang akan berpotong dengan garis IJ, yaitu AD. Setelah ini kita bisa membuat titik potong pada titik baru, yaitu titik potong pada garis. Nah, setelah ini, untuk jangan terlihat terlalu tebal garisnya, kita akan mempertipis garisnya. Kita buat 3, ini juga 3. Setelah itu kita buat lagi dengan garis yang melalui 2 titik yang dapat berpotongan juga pada garis IJ, yaitu DH. Setelah ini kita buat titik baru yang berpotongan pada 2 garis, yaitu titik di sini. Nah, setelah itu kita buat lagi garis yang bisa mempertemukan pada titik K. Nah, di sini kita buat titik yang baru di sini. Nah, kita bisa lihat di sini kita mempertipis dulu garisnya sesuai dengan yang lain. Lalu bahkan garis yang bisa berpotongan lagi pada garis NK, yaitu melalui garis DC. Kita buat titik baru pada titik perpotongan. Kita memperkecil garisnya. Setelah itu kita buat lagi garis yang menghubungkan titik M dan titik O. Kita buat titik baru yang berpotongan. Lalu kita memperkecil garisnya. Di sini kita sudah menyelesaikan sumbu afinitas. Kita akan melihat poligon yang terbentuk. Kita menggunakan tekan poligon. Di sini kita akan membentuk sisi yang kita buat warnanya untuk menjadi lebih terlihat. Kita buat warna biru. Oke. Kita X.
sini kita telah menyelesaikan yaitu menggambar irisan bidang menggunakan sumbu afinitas. Inilah poligon yang terbentuk. Menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan bidang diagonal. Pengertiannya, melukis bidang irisan pada bangun ruang dengan cara perpotongan bidang diagonal dilakukan dengan memanfaatkan garis potong bidang diagonal dan bangun ruang tersebut. Menggambar irisan dengan cara ini tidak memerlukan perluasan daerah. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menggambar. Yang pertama, buatlah bidang diagonal yang melalui Q dan R, yaitu B, D, H, F, dan bidang diagonal yang melalui P, yaitu A, C, G, E. Yang kedua, bidang diagonal B, D, H, F, dan A, C, G, E berpotongan sepanjang garis KL. Dan yang ketiga, hubungkan titik Q dan R, garis QR memotong garis KL di titik M. Langkah yang keempat, hubungkan titik P dan M lalu perpanjang sehingga memotong rusuk AE di S. Langkah kelima, dengan menghubungkan titik-titik PQSRP akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R seperti gambar di samping, dan bidang PQSR adalah bidang irisannya yang berbentuk segi 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang cara-cara atau langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal. Sebelum kita melukiskan bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal, kita buat dulu bidang irisan kubus yang melalui titik P, Q, dan R. Ya, untuk membuat kubus kita menggunakan poligon. Jadi kita pakai poligon. Kita buat dari 0 sampai 1, naik lagi 0, ya, kembali lagi ke 0, lalu kita buat dalam bentuk 3 dimensi supaya lebih terlihat kubusnya. Kita klik yang tanda panah di sudut sini, kita klik 3 gravity. Kita tunggu berapa saat. Iya, nanti setelah kita tunggu akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat bentuk kubusnya. Kita klik ini yang bentuk kayak piramida ini. Kita klik, terus kita klik kubu atau kubus. Setelah kita klik, habis itu kita pindahkan ke tengah sini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat irisan bidang kubus ABCD yang melalui titik P, Q, dan R. Jadi kita buat titik PQR. Yang pertama kita buat titik P dulu. Kita klik sini, poin. Jadi titik P ini dia di antara titik C dan G. Jadi dia di atas sini. Setelah itu kita beri nama langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal.
Yang pertama buat bidang diagonal yang melalui Q dan R, yaitu B, D, H, F, dan bidang diagonal yang melalui P, yaitu A, C, G, E. Jadi kita buat bidang diagonal yang melalui Q dan R, yaitu B, D, H, F dulu. Jadi kita buat dulu yang pertama, yaitu BD. Jadi B dan D, lalu H dan F. Oke. Selanjutnya bidang diagonal yang melalui P, yaitu AC, GE. Jadi yang pertama AC, A, C, lalu yang kedua G dan E. G dan E. Yang kedua G dan E. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu bidang diagonal BDHF dan ACGE berpotongan sepanjang garis KL. Jadi kita buat garis KL. Jadi kita dari titik ini kita turunkan ke titik ini. Nah, jadilah titik KL. Jadi kita ubahnya ini K, ini K. Oke. Lalu yang ini kita buat jadi L. Oke. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu hubungkan titik Q dan R, lalu garis QR memotong garis KL di titik M. Jadi kita hubungkan dulu titik Q dan R, titik Q dan titik R. Oke. Jadi karena ini sudah garis QR sudah memotong garis KL, jadi karena garis Q dan R sudah memotong garis K dan L, maka kita buat di sini titik M. Ya, kita buat titik M. Nanti dengan sini titik M. Titik M. Titik M. Oke. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu hubungkan titik P dan M lalu perpanjang sehingga memotong rusuk AE di S. Jadi kita hubungkan titik P dan M. Kita hubungkan titik P dan M. Kita hubungkan dulu. Kita pakai segmen. Kita hubungkan titik P dan M. Oke. Lalu perpanjang sehingga memotong rusuk AE. Lalu perpanjang sehingga memotong rusuk AE. Jadi dari M ini kita perpanjang sehingga memotong rusuk AE. Kita beri nama ini titik S. Oke. Lalu langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima. Dengan menghubungkan titik-titik P, Q, S, R, P akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R seperti gambar dan bidang PQSR
adalah bidang irisannya yang akan berbentuk nanti segi 4. Jadi kita hubungkan ini titik P, Q, S, R. Kembali lagi ke P. Jadi kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan titik P, Q, S, sabar ya. Iya. S, R, dan kita kembali lagi ke titik P. Iya. Setelah kita hubungkan, maka kita akan peroleh bidang irisan yang melalui titik P. Jadi kita akan memperoleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, R seperti di gambar, dan bidang PQ SR adalah bidang irisannya yang berbentuk segi 4. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi melukis bidang irisan dengan perpotongan bidang diagonal dengan langkah-langkahnya yang sudah saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menggambar irisan bidang menggunakan perluasan bidang sisi. Pengertian bidang sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Langkah-langkah: 1. Bidang sisi TAD dan TBC diperluas sehingga berpotongan di garis TU. 2. Buat garis PQ sehingga memotong TU di titik V. 3. Buat garis RV sehingga memotong TB di titik S. 4. Hubungkan QS dan PR. Bidang PQRS merupakan irisan bidang perluasan bidang sisi. Saya akan membuat bidang irisan limas menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita akan buat dulu poligonnya. Di titik 3, terus kita sambung titik. Nah, sekarang kita mau membuat, kita sudah membuat alatnya. Setelah itu kita lanjut untuk menghilangkan tabelnya. Jadi kita tekan dulu ini. Hilangkan di tabelnya. Hilangkan semua tabelnya. Setelah itu kita lanjut ke ini ya. Kita tampilkan ke titik tampilan grafik. Jadi lihat ke tampilan grafik. Kita lanjut ke tampilan grafik. Nah, sudah kita close, kita tutup. Setelah itu kita lanjut, kita buat atas bidangnya menggunakan ekstrator piramid. Kita menggunakan ini. Kita membuat titik balasnya. Di sini kita lihat 4. Oke. Menghilangkan titik sumbunya ya. Kita akan menghilangkan titik koordinatornya.
koordinat, titik sumbu koordinat. Kita hilangkan dulu titik sumbu koordinatnya. Kita tidak hilangkan sumbu koordinatnya. Setelah itu kita akan menghilangkan sampah yang di bawahnya. Habis itu rotasikan biar kita putar seperti itu. Kita putar sudah ya, seperti itu. Sudah ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke warna putih. Kita pakai warna biru. Terus kita lanjut ke untuk membuat titiknya. Lanjut ke buat garis. Kita membuat garisnya dulu. Kita akan membuat garisnya. Kita akan membuat titik baru di sini, satu, di sini. Kita membuat titik barunya dulu. Titik baru. Jadi sini. Terus kita buat di situ. Kita buat 3 titik dari di situ, sama di sini. Terus di sini. Habis itu kita membuat pengaturan. Kita buka pengaturan. Terus kita di sini memakai tulisannya 24. Sudah. Terus kita kembali. Habis itu kita membuat kita akan membuat garisnya, titik garis dari
PH, titik A ke titik D. Kita akan membuat titik tengahnya. Nah, sekarang kita lanjut ke G. ACD, ACD. Kita membuat garis tengahnya. Buat sini. Oke. Kita lanjut ke titik. Kita akan membuat titik GI atau IT. Kita akan membuat titik JKI. Kita akan membuat titik JKI. ITJ. Terus kita lanjut membuat sudah membuat titik. Kita akan membuat garisnya. Terus kita lanjut titik. Terus kita lanjut membuat lanjut ke titik kecil. Itu kita lanjut ke D dan C, titik D dan C.
garis tengahnya. Ini kita mau menipiskan garisnya 3. Oke, lanjut kita akan buat garis perpotongan. Baik, ambil objek kita akan membuat di kecil. Dan K. Kita lanjut G dan K. Jadi sudah. Terus kita membuat titis lagi guys. Jadi kita akan membuat garisnya tipis. Kita kurangkan sampai 3. Kita lanjut kita ke titik berpotongan. Kita ke titik berpotongannya. Berpotongan ya, jadi kita ke sini. Titik berpotongan 2. Ini titik berpotongannya. Jadi samakan titik berpotongannya kan di sini. Tapi itu tidak bisa. Mungkin ada ini yang Oke, kita sudah menambahkan titiknya. Sekarang kita ke poligon lagi. Kita lanjut ke sini. Terus kita buat di kita sudah membuat titiknya. Terus kita lanjut ke kita buka di poligon. Terus kita tembus
sini beri tertinggi. Kita akan buat polygon, terus kita buat begini. Jadi kita lanjut. Jadi sudah membuat, kita sudah membuat habis itu kita akan membuat warnanya ya guys. Di sini kita memakai warna, kita akan membuat warna kuning, ungu ya. Gini ya, oke lah kalau begitu. Oke, kita sudah membuat warnanya. Kita sudah membuat warnanya supaya kelihatan sekali ya guys. Jadi kita akan membuat warna yang sangatlah menerangi. Setelah itu kita kembalikan. Sudah kita kembalikan. Kita kembalikan. Lalu kita akan buat ini. Kita oke guys, sudah deh jadi. Terima kasih. Menggambar irisan bidang menggunakan bidang diagonal pada linmas. Pembahasan: menggambar irisan bidang pada bangun ruang linmas dengan cara perpotongan bidang diagonal dilakukan dengan memanfaatkan garis potong bidang diagonal bangun ruang linmas tersebut. Menggambar irisan bidang menggunakan bidang diagonal pada linmas. Sini saya akan membuat poligonnya dulu. Kita buat dulu. Kita tahu bentuk linmasnya seperti itu. Labelnya kita hilangkan dulu. Kemudian kita ubah menjadi 3D grafis. Ya, gambarannya seperti yang di samping. Yang ini bisa kita close saja. Terus kita buat piramidnya. Di sini dia akan minta tinggi piramidnya. Saya baru lihat. Terus kita mau hilangkan kita bisa tarik ke kiri sedikit agar piramidnya ke tengah. Kemudian kita putar agar sudut A bisa kita lihat juga.
Selanjutnya saya akan membuat titik pada bidang limas yang sudah diketahui, yaitu titik E, G, dan titik H. Selanjutnya saya akan membuat titik yang berpotongan, yaitu dari saya ubah dulu terlebih dahulu gambarnya ya, agar biar bisa lebih bagus kelihatannya, tidak warna kayak tadi. Saya buat seperti ini. Kemudian saya tentukan titiknya menggunakan ray, yaitu titik E ke titik H di bidang belakang. Kemudian ada juga di bidang alas, yaitu titik A ke titik D. Ya, seperti ini titik I nya. Kemudian saya akan buat titik E menggunakan ray dengan titik G, sehingga bisa terjadi perpotongan antara titik E dengan G. Kemudian ada A sama B di bidang alasnya. Untuk titik E dengan G di bidang depan, titik A dengan B di bidang alas. Kemudian saya akan membuat titik J. Nah, itulah perpotongan antara E, G, A, dan B. Kemudian di sini ada di bidang depan, kita lihat titik I dan titik J bisa membuat menggunakan line yang mendapatkan titik K. Kemudian kita lihat di situ ada titik G di bagian depan, titik G dengan titik K di bagian depan. Kita bisa hubungkan lagi titiknya menggunakan line. Nah, terjadilah satu titik lagi. Kemudian kita lihat di situ ada perpotongan antara titik G dengan titik K menjadi satu titik, titiknya yaitu titik N. Kita sudah buat irisan bidangnya, kemudian kita tentukan potongan pada bidang diagonalnya menggunakan poligon. Dari titik E ke G, G ke L, L ke H, dan H ke E. Itulah titik potongan bidang pada bidang limas. Sabar, saya akan mengganti warnanya dulu agar kita bisa ketahui bahwa potongannya. Saya ganti warna biru, kemudian saya tebalkan. Irisan bidang menggunakan bidang diagonal pada limas. Menggambar irisan bidang menggunakan perluasan bidang tegak. Pengertian sisi tegak. Sisi tegak adalah bangun datar yang berbentuk tegak yang memisahkan Antara bagian luar dan bagian dalam. Langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perluasan bidang tegak yaitu perpanjang rusuk AB dan DC sehingga berpotongan di titik. Langkah kedua, perpanjangan rusuk EF dan HG sehingga berpotongan di titik J. Langkah ketiga, hubungan titik I dan J perluasan bidang A, B, F, E, dan bidang C, D, H, G berpotongan pada garis IJ. Langkah keempat, hubungan titik P dan Q lalu berpanjang
sehingga memotong garis IJ di titik K. Langkah kelima, hubungan titik K dan R sehingga memotong rusuk CG di titik S. Langkah terakhir atau langkah keenam, dengan menghubungkan titik-titik P, Q, S, R, P akan kita peroleh bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R. Seperti gambar di atas, dan bidang P, Q, R, S adalah bidang irisannya dalam kurung berbentuk persegi 4. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prisma segi 4, yaitu langkah-langkah melukis bidang irisan dengan perluasan bidang tegak. Yang pertama, saya membuat titik A ke titik B untuk menghubungkan titik D ke titik C. Kemudian saya membuat lagi titik H ke titik E, titik G ke titik F, kemudian titik tengahnya ya untuk menghubungkan titik selanjutnya. Titik J ke titik I. Selanjutnya dalam membuat titik tengahnya lagi, titik K ke titik L, titik M, titik N, dan titik O. Membuat garisnya lagi, titik L menghubungkan ke titik M, kemudian ke titik K, kemudian ke titik N, dan terakhir ke titik O ke titik L. Dengan menghubungkan titik-titik tersebut akan kita peroleh titik P, Q, S, R, P akan seperti gambar di atas, dan bidang P, Q, S, R adalah bidang irisannya berbentuk segi 4. Ya, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.